Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1122 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, kelanjutan yang terjadi di chapter sebelumnya akan menjadi sebuah penentu bagi kelompok bajak laut topi jerami ataupun pihak pemerintah dunia. Pasalnya, masing-masing dari mereka akan melakukan segala cara apapun demi mencapai tujuan mereka masing-masing. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, pada saat ini cerita di Ars Ahead bisa dibilang sudah memasuki babak akhir dan mungkin akan segera selesai dalam beberapa chapter lagi. Artinya, Ars Elbaf yang telah dijanjikan oleh Oda Sensei pun akan segera dimulai. Lalu kejutan dan keseruan apa lagi yang akan diperlihatkan di chapter 1122 kali ini? Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Karena like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama semua. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa di chapter 1121 kemarin, pesan yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk ke seluruh penjuru dunia One Piece akhirnya telah berakhir, yang ditutup dengan sebuah kesimpulan bahwa dunia ini ditentukan oleh orang yang mendapatkan harta karun One Piece. Nah, menariknya apabila kita perhatikan lagi, pada intinya pesan yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk ini sebenarnya sama dengan pesan yang pernah disampaikan oleh dua legenda bajak laut, yaitu Goldie Roger dan Shirohige. Yap, Shirohige pernah meyakinkan kepada orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece bahwa harta karun yang ditinggalkan oleh Goldie Roger di suatu tempat memang benar adanya. Itu sebabnya apabila kita perhatikan lagi dari peta perebutan harta karun One Piece, saat ini kelompok bajak laut topi jerami dan kelompok bajak laut Kurohige, dua kelompok ini bisa dibilang paling dekat untuk menemukan harta karun One Piece karena pada dasarnya mereka telah mendapatkan 3 rod poneglyph. Sementara kelompok bajak laut rambut merah baru mendapatkan 2 salinan rod poneglyph. Namun menariknya, di chapter 1121 kemarin, kita bisa melihat sendiri bahwa kelompok bajak laut rambut merah sepertinya telah memulai pergerakan mereka dan meninggalkan Pulau Elbaf. Belum diketahui pasti apakah Seng telah mendapatkan salinan rod poneglyph atau tidak. Namun yang jelas seperti yang pernah dikonfirmasi oleh Oda Sensei dalam buklet Road to Locktail, bahwa keberadaan lokasi rod poneglyph terakhir ada di salah satu dari 3 tempat, yaitu Pulau Elbaf, Hachinosu, dan Pulau Vira. Artinya, jika rod poneglyph terakhir ini berada di Pulau Elbaf, maka kelompok bajak laut rambut merah hanya kurang mendapatkan 1 rod poneglyph terakhir yang ada di Pulau Zu. Dan disadari atau tidak, untuk menemukan Pulau Zu jelas bukanlah hal yang sulit bagi seorang Akagami no Seng yang memang pernah melihat langsung keberadaan rod poneglyph ini ketika masih bergabung dengan kelompok bajak laut Goldie Roger. Kemudian setelah itu di sisi lain, akhirnya sosok siluet yang diperlihatkan di chapter 1121 kemarin pun mulai diperlihatkan secara jelas. Ya, rupanya dia adalah salah satu tangan kanan dari Garling Figerland dan merupakan komandan kesatria suci. Sosoknya diperlihatkan memiliki perawakan yang sangat mirip seperti Seng. Bahkan yang lebih gilanya lagi, saat karakter ini diperlihatkan, dia sedang menghabisi salah satu Tenryubito yang telah melakukan kesalahan. Ya, dia menggunakan pedang dan kekuatan Hosoku Haki yang sangat dahsyat untuk menghabisi Tenryubito tersebut. Namun sayangnya belum diketahui secara pasti apakah dia benar-benar merupakan saudara kandung dari Seng atau bukan. Setelah itu kembali lagi ke Pulau Ahead. Nah, di sini akhirnya kita diperlihatkan konflik antara robot kuno melawan Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter. Yap, tepat di momen ini, Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter yang telah mengetahui bahwa Gorosei Saturnus telah berhasil dihajar oleh Luffy dan Bonnie, mereka berdua mencoba untuk menghajar robot kuno dengan serangan gabungan mereka. Jelas robot kuno yang mengetahui hal ini pun kemudian bersiap untuk menahan serangan tersebut. Namun sayangnya serangan tersebut tidak bisa ditahan oleh robot kuno hingga membuatnya terpental ke arah kapal bajak laut raksasa.
Sementara itu, Luffy yang menyadari hal ini pun kemudian mengatakan kepada robot kuno untuk segera pergi meninggalkan para Gorosei. Tetapi robot kuno kemudian menjawab bahwa tugasnya saat ini adalah untuk melindungi Joy Boy. Nah, menariknya, di momen ini robot kuno meminta kepada Luffy untuk memberikannya kekuatan energi lagi, sama seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu. Jelas suara dari robot kuno yang hanya bisa didengar oleh Luffy, dan robot kuno yang tidak menyadari bahwa Luffy bukanlah Joy Boy. Hal ini pun membuat miskomunikasi di antara mereka berdua. Di sisi lain, kita pun kemudian diperlihatkan sebuah momen di mana akhirnya kapal Tosensani berhasil mendarat dengan selamat. Tepat di momen ini, Luffy yang sebelumnya kebingungan dengan maksud dari perkataan robot kuno, kemudian bertanya kepada Robin tentang siapa sebenarnya sosok Joy Boy itu. Luffy juga menjelaskan bahwa robot kuno sebenarnya bisa berbicara dan tujuannya ke sini adalah untuk melindungi Joy Boy. Jelas Robin yang mengetahui hal ini pun kemudian sangat terkejut dan tiba-tiba teringat perkataan dari Dr. Vegapunk yang pernah menjelaskan kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika yang menjadi incaran pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Namun saat Robin akan menjelaskan kepada Luffy, tiba-tiba Gorosei Jupiter muncul di hadapan kapal Tosensani, sehingga membuat Robin tidak menjawab pertanyaan dari Luffy. Di sisi lain, Zoro yang mengetahui hal ini pun tidak tinggal diam begitu saja. Ya, kali ini Zoro melompat ke arah Gorosei Jupiter dan bersiap mengayunkan pedangnya. Namun betapa terkejutnya Zoro saat akan menebas Gorosei Jupiter, tiba-tiba Gorosei Nuzuro muncul dan menahan serangan Zoro. Lalu kemudian di akhir chapter, kita bisa melihat sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana Gorosei Warkuri yang akan menyerang robot kuno berhasil ditahan oleh Luffy. Ya, Luffy diperlihatkan memegang taring dari Gorosei Warkuri dengan sangat kuat. Jelas mengetahui ada sebuah kesempatan, robot kuno kemudian bersiap menyerang Gorosei Warkuri dengan sebuah serangan roket. Nah, rupanya serangan roket ini adalah serangan yang sebelumnya gagal dikeluarkan oleh robot kuno di chapter 1120 kemarin. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Gorosei Warkuri yang terpental dengan sebuah ledakan yang cukup besar di tepi pantai timur Pulau Egghead. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1122. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.